Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum pembelajaran, mari kita lakukan ice breaking ya. Semuanya ikut. Jika ada yang salah, nanti Musri hukum ya, maju ke depan untuk menyanyi atau berdoa seperti itu ya. 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 Sekarang tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Ya, semuanya berarti tidak ada yang salah ya. Dahulu ya. Tika, Nainu, Anam, Lila. Ya, berarti semua di sini semuanya hadir semuanya ya. Ya. Anak-anak, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, kalau sudah belajar, siap belajar, tolong sekitar kursi dicek ada sampah-sampahnya atau tidak, atau buku yang jatuh silakan diambil. Silakan. Oh, tidak ada. Tidak ada. Materi hari ini adalah mengenal unsur atau unsur surat resmi ya. Apakah kalian ingat ya pelajaran apa yang diajarkan minggu lalu? Ingat Bu, Ya, apa Mbak? Materi tentang apa Mbak? tentang unsur atau struktur surat resmi. Ya. Pekan lalu kita sudah apa itu? Belajar tentang pengertian mengenal struktur surat pribadi. Terima kasih Mbak ya atas apa jawabannya. Nah, hari ini materinya meneruskan yang dari kemarin ya. Dan fokus kita pada hari ini yaitu unsur-unsur surat resmi ya, seperti pembukaan, isi, dan penutup ya. Nanti kita menggunakan metode pembelajaran diskusi ya. Dilanjutkan. Anak-anak, apa pentingnya mempelajari surat resmi itu ya? Siapa yang bisa sebutkan? Oh ya, silakan Mbak. Pentingnya mempelajari surat resmi itu agar bisa 1. Menggunakan bahasa formal yang benar dan tepat. 2. Membentuk kebiasaan berkomunikasi formal. 3. Dapat menerapkan struktur dan tata cara yang benar dalam menulis surat resmi serta membantu melatih berpikir secara logis dan sistematis. Ya, terima kasih Mbak ya. Pentingnya apa pembelajaran surat resmi pada hari ini ya. Terus dilanjutkan. Ujian pembelajaran pada hari ini ya. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan bagian surat resmi, menganalisis contoh surat berdasarkan tujuan dan gaya bahasanya, serta dapat menulis surat resmi yang berstruktur dan sesuai dengan kaidah bahasa ya. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian semua dapat mengidentifikasi unsur atau struktur surat resmi ya. Bisa membuat surat resmi yang sederhana ya, sesuai pengalaman atau gagasan kalian sendiri. Untuk pengerjaannya dikerjakan nanti secara kelompok ya. Setelah itu setiap kelompok mewakili untuk presentasi ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Sri lanjutkan. Di sini Bu Sri akan memberikan contoh bagian-bagian surat resmi ya. Ada kepala surat, yaitu tanggal surat, ada nomor surat, lampiran, hal perihal, alamat, tujuan. Terus kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama, jabatan, dan tanda tangan tembusan. Ya, ini contoh dari surat resmi. Ini ada lembaga ya. Di sini ada nomor, lampiran hal, kepada, kemudian isi ya ini, terus penutupnya. Terus jangan lupa ada nama pengirimnya atau kepalanya siapa, seperti itu ya.
dari contoh dan apa itu kita melihat contoh-contohnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, apa Mbak? Tujuan utama menulis surat resmi itu untuk apa saja, Bu? Ya, tujuan Menulis surat resmi yaitu ya sebagai alat komunikasi ya di sini. Terus kemudian sebagai alat komunikasi formal tertulis untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, instruksi atau pengumuman kepada pihak lain ya, serta berfungsi sebagai bukti tertulis dan arsip seperti itu ya. Mohon maaf anak-anak, Ibu jelaskan tugas hari ini ya. Nanti anak-anak akan berdiskusi secara kelompok ya. Tugas pertama membuat surat resmi ya. Yang kedua mengidentifikasi surat resmi. Anak-anak sekarang membuat kelompok ya, hadap ke membuat kelompok berhadapan jika bisa ya. Apakah ada yang ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, ya Bisri akan memberikan tugas ya per kelompok di sini ya. Ini. Bu Sri beri waktu 15 menit, silakan untuk mengerjakan ya. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Oh tidak ada, sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang kelompok sini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, coba Bu Sri lihat dulu ya. Oh ya. Sudah ada salamnya. Ada sapaan. Iya. Sudah paham ya? Silakan dikerjakan secara kelompok ya. Baik anak-anak, waktu sudah menunjukkan 15 menit ya. Sekarang perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1. 005,433,8 SNBN Jakarta 2023. Meriah undangan kepada yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7. Yang terhormat dalam rangka sosialisasi visi dan misi sekolah serta program sekolah tahun pelajaran 2022 dan 2023. Maka kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 untuk mengetahui kegiatan tersebut pada dari tanggal Jumat 5 Agustus 2022 jam 8.30 tempat SMP Negeri 2 Kita. Demikian surat ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 2 Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Yang mulia. Apakah ada penanggapan atau penambahan? Silakan. Dari kelompok 1, 2, 3. Ada? Ya, ada. Ya. Dilanjutkan untuk kelompok berikutnya ya, dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 005 418 25 Sifat penting lampiran 1 lembar perihal undangan Kediri 13 Juli 2017 kepada pihak serta seleksi enumerator Tis Nakes 2017. Mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta seleksi enumerator riset ketenangan di bidang kesehatan tahun 2017 untuk mengikuti wawancara sesuai jadwal terlampir. Hari atau tanggal sesuai jadwal terlampir pukul 9 sampai 14.30. Tempat Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Ya, berikut ini tadi apa? Dari kelompok 2. Tepuk tangan buat Bang Eno ya.
Penulisannya. Kelompok 2 ya Mbak ya. Untuk penulisan dan di surat resmi itu alangkah baiknya dari atas sampai bawah itu tulisannya diluruskan seperti itu ya. Bisa dicatat? Bisa. Ya, alhamdulillah. Untuk kelompok lain apakah ada yang ditanyakan atau menanggapi? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Semuanya paham ya? Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan apa? Diskusi kelompok. Ya, baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini kepada Mbak. Surat yang dibuat untuk keperluan formal seperti pemberitahuan, undangan, dan permohonan yang digunakan untuk berkomunikasi secara resmi dan sering dihubungi stempel atau cat resmi. Surat resmi terdiri dari kop surat, tanggal, nomor, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat atau pembuka, inti, penutup, dan salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan serta tembusan. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak atas kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita ya. Bu Sri akan memberikan pertanyaan ya terkait materi hari ini ya. Nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan seperti itu ya. Pertanyaan pertama, mengapa surat resmi wajib menggunakan bahasa baku dan efektif? Siapa yang bisa jawab? Oh, silakan Mbak. Ya. Karena dengan bahasa baku dan kalimat efektif dapat membantu mencegah salah tafsir antara pengirim dan penerima, memastikan isi surat dipahami dengan benar. Dengan menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif membantu mencegah salah tafsir antara pengirim dan penerima, memastikan isi surat dipahami dengan benar. Ya, terima kasih Mbak. Bagus sekali jawabannya, luar biasa ya. Terus pertanyaan yang kedua ya, dalam situasi apa kita perlu menggunakan surat resmi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak. Surat resmi digunakan untuk komunikasi antara dua organisasi atau instansi yang berbeda, seperti surat izin, surat penawaran, atau pemberitahuan. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Berarti di kelas ini semuanya sudah paham semuanya ya? Ya. Selanjutnya untuk pemantapan kita, Bu Sri akan memberikan tugas di rumah ya, yang membuat surat resmi secara mandiri. Besok dikumpulkan di Bu Sri seperti itu ya. Dan pertemuan selanjutnya ya kita akan berganti topik ya, yaitu mengidentifikasi perbedaan surat pribadi dan surat resmi ya. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini anak-anak sangat luar biasa dan Bu Sri ucapkan terima kasih ya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya luar biasa sekali sudah berpartisipasi, menjawab dan memberikan pendapat ya. Keaktifan kalian semua Bu Sri beri tepuk aplaus yang meriah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa